Kami datang siang ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjaga iman percaya kami, walaupun keadaan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami mengerti ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan roh Tuhan itulah yang memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, sekali lagi, wahyukan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami semua siang hari ini, singkapkan rahasia firman-Mu, tolong hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatiku bagi jemaat-Mu di GBI Mangga 2 WTC ini. Hamba-Mu berdoa, firman-Mu adalah kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ pula ada kemerdekaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah sembuhkan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan kami jalan keluar. Bahkan terlebih dari semua itu, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. We need you Lord more. Kami butuh Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu jangan pernah tahan kebaikan-Mu, lepaskan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin terkagum-kagum akan Engkau. Kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami siang hari ini. Semua umat-umat Tuhan yang sepakat dan setuju dengan saya, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara, salam. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Senang bisa berada kembali di tempat ini. Tahun 2023 cuma satu kali saya melayani saudara. Tadi pagi saya juga sudah sampaikan, kok bisa ya bulan September ini saya ada di CK4 semua ya. Minggu pertama bulan September saya ada di Tanah Abang. Minggu lalu, minggu kedua saya ada di Pademangan. Hari ini ada di WTC Mangga 2. Ya, minggu depan ada di Mangga Besar, nggak jauh-jauh juga sih, Rayon 1C. Jadi saya percaya ada sesuatu yang ingin nyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau saudara suka dengan judul khotbah saya di ibadah yang kedua ini adalah pembaruan yang dari Tuhan. Pembaruan yang dari Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang mengikuti ibadah online, dimanapun saudara berada. Shalom bagi kita semua. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayatnya yang ke-19. Yesaya pasalnya ke-43, ayatnya yang ke-19. Sudah dapat? Oke, di depan sudah ada screen. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang progresif dan bukan statis. Tahukah saudara, definisi dari progresif itu adalah bergerak ke arah kemajuan. Ya, saya ulangi, definisi dari progresif itu adalah bergerak ke arah kemajuan. Tuhan kita adalah Tuhan yang progresif. Bahwa apapun yang dikerjakan oleh Tuhan itu selalu punya tujuan. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya tujuan. Apapun yang diciptakannya, saudara,
atau apapun yang dibuatnya itu selalu punya tujuan. Nah, Tuhan kadang membuat pembaruan-pembaruan dalam hidup ini atau dalam alam semesta ini melalui goncangan-goncangan yang diizinkan terjadi. Dan itu adalah merupakan bagian dari suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Dan ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya ke-12, ayatnya ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari kita baca. Ibrani pasalnya ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Baik, di depan saudara screen kita baca sama-sama 2, 3. Jagalah supaya kamu yang berfirman, sebab jikalau yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, ayat ke-26 sama-sama, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat ke-29 sama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana suara Tuhan itu yang akan menggoncangkan. Bukan cuma bumi saja, tapi langit pun juga akan digoncangkan. Ini punya pengertian bahwa yang digoncangkan Tuhan adalah semua sisi dalam kehidupan ini. Halo, bukan cuma sisi-sisi jasmani saja, saudaraku. Tetapi secara rohani kita juga mengalami goncangan dan itu merupakan suara Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya mau berbicara kepada kita. Halo, kita perlu membuka telinga kita lebar-lebar bahwa Tuhan mau bicara kepada kita. Sudah waktunya saat ini kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Saudara masih ingat waktu COVID-19 melanda bumi ini, seluruh dunia itu panik. Semuanya panik. Orang-orang panik dan ketakutan. Bahkan tahukah saudara, tatanan hidup manusia pun berubah. Tapi percayalah saudara, goncangan-goncangan seperti itu diizinkan Tuhan. Tuhan punya tujuan saudara. Supaya apa? Supaya yang tinggal dalam kita itu adalah hal-hal yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah yang berdiam dalam kita. Seharusnya saudara, goncangan-goncangan itu tidak bisa menggoncangkan hidup kita. Sebab mengapa? Sebab Tuhan yang tidak tergoncangkan selalu menyertai dalam hidup kita. Sebab Tuhan atau kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam kita. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan kepada jemaat yang hadir di ibadah pertama bahwa kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu atau kuat untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang ini. Halo, bahkan Yesus pun saudara dalam pelayanannya di muka bumi ini, ia melayani dengan kekuatan
Roh Kudus. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Nah, kita hidup sekarang ini itu juga harus memakai kuasa yang sama. Katakan dulu dengan saya, kuasa yang sama. Dengan roh yang sama. Katakan dengan saya, dengan roh yang sama. Kuasa yang sama, Pak, Bu, dengan roh yang sama pada zaman Yesus hidup di zaman ini, di bumi ini. Makanya Alkitab berkata dalam Roma pasalnya ke-8 ayatnya ke-11, dia taruh dalam kita kuasanya dan kuasanya itu dalam kita. Dia taruh dalam kita rohnya dan rohnya diam di dalam kita. Dan tahukah Bapak Ibu, roh yang ada di dalam kita itu bukan roh ketakutan. Sebab mengapa? Sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Buka dengan saya 2 Timotius pasalnya pertama, ayatnya ke-7. Saya agak silau dengan lampu di atas saya. Boleh dikecilkan atau mungkin kalau dimatikan jelek ya di online ya. Saya jadi ternyata bisa dikecilin, bisa dikedip-kedipin nggak? Kayak lampu disco dong. Coba 2 Timotius pasalnya pertama ayatnya ke-7. Ya, di depan sudah screen 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tahukah saudara, di ibadah pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa lawan dari roh ketakutan itu adalah roh keberanian. Katakan dulu dengan saya, roh keberanian. Dan tahukah saudara bahwa orang benar itu selalu berani. Orang benar itu pasti berani. Nah, mengapa kita perlu berani dalam hidup ini? Mengapa juga kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Sebab begini saudara, prinsipnya bahwa manifestasi dari iman itu adalah karya positif. Katakan dulu dengan saya, karya positif. Sedangkan manifestasi dari ketakutan adalah karya negatif. Jadi jelas ya, manifestasi dari iman adalah karya positif. Sedangkan manifestasi dari ketakutan itu adalah karya negatif. Tadi pagi saya juga sudah singgung bahwa iman dan ketakutan itu sama sebenarnya. Posisinya sama, Pak, Bu. Iman sama ketakutan. Tergantung mana atau apa yang kita percayai dalam hidup ini. Nah, jika kita mempercayai hal-hal yang positif, maka kita akan memiliki iman dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, Pak, Bu, jika kita mempercayai ketakutan menguasai hidup kita, maka sudah pasti yang kita lakukan itu adalah hal-hal negatif dalam hidup ini. Dan tahukah saudara bahwa cara kerja kerajaan kegelapan itu adalah ketakutan. Halo, saya ulangi. Cara kerja kerajaan kegelapan, the kingdom of darkness, itu adalah ketakutan. Iblis menyerang kita dari pikiran kita. Dan ketakutan itu merupakan salah satu senjata intimidasi dari iblis buat kita. Sebab ketakutan sekali lagi Pak Bu, itu berasal dari iblis. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan. Tidak apa-apa, berarti pendetanya diurapi. Dia khotbah, anak kecil menangis. Enggak apa-apa. Nanti udah besar jadi pendeta ya. Tapi hari ini om dulu yang khotbah, nanti gantian. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Nah, saya selalu katakan,
Iblis itu sudah tidak punya kuasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ketika Yesus di atas kayu salib, Pak Bu, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Setuju dengan saya? Nah, iblis berusaha itu menyerang kita dari pikiran kita. Manusia itu sangat ditentukan dengan apa yang dia pikir. Makanya Alkitab menulis, as a man think that he is. Seperti yang dipikirkan oleh seseorang, demikianlah dirinya. Manusia itu sangat dipengaruhi dengan apa yang dia pikir. Makanya hati-hati dengan pikiran ini, saudara. Sebab manusia itu sangat dikendalikan, sekali lagi, sangat dipengaruhi dengan apa yang dia pikir. Kalau dalam hidup ini, saudara berpikir curi, maka saudara adalah pencuri. Ingat, manusia sangat ditentukan dengan apa yang dia pikir. Kalau dalam hidup ini kita berpikir cabul, mohon maaf, maka kita adalah pencabul. Manusia sangat ditentukan dengan apa yang dia pikir. Kalau dalam hidup ini kita berpikir korupsi, maka kita adalah koruptor. Hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Sekali lagi, sebab mengapa? Sebab iblis itu senang mengintimidasi kita dari pikiran kita. Alkitab berkata, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Begitu kita dikuasai oleh ketakutan dalam hidup ini, maka pasti kita akan melakukan kesalahan karena ketakutan tersebut. Sebab ketakutan itu akan membawa kita kepada hukuman. Ketakutan juga akan membawa kita kepada kesalahan-kesalahan. Dan ketakutan akan membawa kita pada tindakan-tindakan yang keliru. Sekali lagi, ketakutan itu merupakan salah satu senjata intimidasi dari iblis. Tapi ketika kita memiliki iman dalam hidup ini, Pak Bu, maka iman itulah yang akan menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berani dalam hidup ini, dan Roh Kuduslah yang mengerjakan keberanian itu dalam diri kita. Orang benar itu pasti berani. Begitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan berani. Sebab mengapa? Sebab kita tahu ada Tuhan, ada satu pribadi yang menyertai dalam hidup kita, yaitu Dia, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup dalam iman. Alkitab berkata, tadi pagi saya juga sudah jelaskan, Roma 10 ayat ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab itu cerdas loh Pak Bu. Kata yang dipakai di sana itu adalah remato Kristos, bukan logos. Saya sudah khotbahkan buat saudara tentang iman yang benar di tempat ini. Kata yang dipakai di sana, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata yang dipakai di sana itu remato Kristos, bukan logos. Saudara tahu logos? Logos itu firman yang kita baca tiap hari. Alkitab yang kita baca tiap hari, itu logos. Logos itu adalah, kalau saudara dengar khotbah sekarang, itu baru logos. Tapi untuk menghasilkan iman, itu nggak cukup logos. Halo. Logos yang kita baca tiap hari di rumah, Pak Bu, logos yang kita dengar tiap hari, minggu di gereja, itu harus berubah. Katakan dengan saya, berubah. Berubah menjadi rema. Caranya gimana? Nggak ada jalan lain. Saudara dan saya itu harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat
peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka logos yang kita dengar, kita baca tiap hari di rumah, itu bisa di-convert, bisa diubah menjadi rema. Makanya saya mau bilang sama saudara, reaksi saudara, respon saudara menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang berat sekalipun dalam kehidupan ini, itu sangat menentukan sekali tingkat pertumbuhan iman kita. Makanya di awal tadi saya bilang, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, tahukah saudara bahwa Tuhan selalu punya tujuan. Apapun yang dikerjakannya dalam kehidupan ini, itu selalu punya tujuan. Nah, kalau saudara mau memiliki iman yang benar, logos yang kita baca, firman yang kita baca tiap hari, itu harus diubah, harus berubah menjadi rema. Itu baru menghasilkan iman yang benar. Nah, kalau logosnya aja kita kagak punya, di rumah gak pernah baca Alkitab. Tadi pagi saya sudah kesaksian itu. Saya bongkar dus-dus saya waktu saya sekolah Alkitab S1 di Tawangmangu tahun 98. Saya bongkar lagi tuh Bu Ati, Bu Gembala. Ya, saya nemukan Alkitab kecil saya. Dulu kan zaman tuh Alkitab yang ada resleting, kulit asli. Dulu kayaknya bawa di kampus di Tawangmangu, kayaknya waduh, semua teman di asrama ngeliat, saudaraku. Iya, dulu tuh lagi booming banget. Nah, saya temukan tuh. Saya langsung bilang begini sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan, aku mau baca Alkitab sampai habis lagi. Sebab mengapa? Kadangkala kita hamba Tuhan, saudara. Kita baru buka Alkitab itu kalau mau persiapan khotbah aja loh. Oh iya. Nah, kalau hamba Tuhan aja kayak begitu, gimana jemaat? Makanya hari ini saya encourage saudara, saya dorong saudara untuk selalu baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab. Nah, kalau logosnya aja kita kagak punya, gimana kita bisa menghasilkan iman yang benar? Yang ada bukan iman, tapi halu. Udah gak waktunya kita santai-santai. Makanya saya mau bilang sama saudara, sebagai hamba Tuhan, dengan segala kerendahan hati, saya mau sampaikan kepada kita, kepada saudara semua di tempat ini, PR-nya berat jadi orang Kristen. PR-nya berat jadi orang Kristen, Pak, Bu. Bayangkan berapa rema yang harus kita kumpulin tuh tiap hari untuk bisa menghasilkan iman. Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus baca firman. Tahukah saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Firman yang menjelma sebagai manusia. Makanya kalau cuma hari Minggu, mohon maaf saya harus sampaikan secara tegas kepada saudara. Enggak cukup kita ketemu dengan Tuhan. Tiap-tiap hari dalam hidup kita. Dunia semakin hari tidak menjanjikan kebaikan. Kita perlu Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Nah, kalau kita tidak baca firman saudara, mustahil. Saya ulangi, mustahil. Saya ulangi sekali lagi. Mustahil kita bisa memiliki iman yang benar. Makanya tadi pagi saya sampaikan, iman berbeda sama keyakinan diri. Iman berbeda sama positive thinking. Uang bahan materialnya aja udah beda kok. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi bahan dasar iman itu apa tadi saudara? Logos. Dan logos yang kita baca, logos yang kita dengar tiap hari Minggu, itu harus berubah menjadi rema. Caranya gimana? Lewat peristiwa-peristiwa hidup. Iman beda sama keyakinan diri. Saudara tahu keyakinan diri bahan materialnya apa? Bahan dasarnya? Keyakinan diri bahan materialnya, bahan dasarnya kesulitan hidup. Gak punya rumah, mau punya yakini. Nah itu keyakinan diri. Mau punya mobil, belum punya mobil, yakini. Nah kalau yakini ini masuk gereja pasti diganti labelnya jadi imani, sudah pasti. Padahal Alkitab sekali lagi berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sekali lagi, iman berbeda sama keyakinan diri, iman berbeda dengan positive thinking.
Alkitab berkata dalam Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita mau mengerti ayat ini Pak Bu, kita harus baca satu perikop sampai ayatnya ke-40. Kita baru mengerti ayat ini berbicara tentang apa. Ayat ini itu gak ada hubungannya dengan materi. Mohon maaf, kita orang Kristen itu matre banget, semuanya itu diukur dengan materi. Coba tolong lihat saya ke depan, ini tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Jangan pernah berpikir bahwa kemewahan itu dalam hidup ini sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Hati-hati saudara. Makanya muncul teologi kemakmuran. Semuanya diukur dengan hal-hal materi. Saya nggak pusing soal materi saudara. Saya nggak pusing soal berkat. Tadi pagi saya sudah khotbahkan juga buat saudara tentang berkat di tempat sini. Saya bongkar kata berkat itu nggak ada hubungannya Pak sama sekali dengan materi. Kalaupun itu ada, sifatnya hanya mengikuti saja, sekunder. Makanya Matius 6 ayat 33 berkata, carilah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita balik ayat ini, kita kejar semuanya itu, semakin kita kejar semakin menjauh. Tapi kalau kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan mengikuti kita. Tapi kalau sekali lagi kita kejar semuanya itu, semakin kita kejar semakin menjauh. Makanya tadi pagi saya bilang, berkat itu bukan akibat. Halo, saya ulangi, berkat bukan akibat. Tapi berkat itu sebab. Katakan dulu dengan saya, berkat itu sebab. Bukan akibat. Sekali lagi sama-sama, 2, 3, berkat itu sebab bukan akibat. Dari dulu kan kita bilang begini, makanya lo gak diberkati Tuhan, lo gak pelayanan sih. Sering banget kan kita dengar gitu. Makanya lo kalau mau diberkati Tuhan, rajin datang ke gereja. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, makanya kita harus melayani Tuhan. Hari ini saya encourage saudara untuk melayani Tuhan. Apapun panggilan saudara, talenta saudara, melayani Tuhan tidak harus di atas mimbar saudara, pakai dasi, pakai jas kayak CEO. Makanya hari ini saya sama seperti saudara. Konsep kita berpikir hamba Tuhan itu harus pakai jas, rapi, pakai dasi. No. Kita sama kok di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Jadi jangan kejar berkat, saudara. Tapi kalau kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Makanya masih ingat doa Yabes? Saudara masih nyanyi doa Yabes di gereja ini? Masih? Doa Yabes diawali dengan kata apa? Kiranya engkau memberkatiku. Ya kalau daerah diperluas, itu cuma bonus. Makanya ingat nggak, waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan belum kasih apa-apa sama manusia. Tuhan belum suruh apa-apa sama manusia. Tuhan langsung berkati manusia. Wah. Jadi berkat nggak ada hubungannya dengan materi. Bahkan dalam perjanjian baru, tahukah saudara, Yesus menyandingkan kata berkat itu dengan penderitaan. Ingat khotbah di bukit? Berbahagialah engkau yang dianiaya. Makarioslah engkau. Berarti begini, coba tolong lihat saya. Ketika Tuhan sedang menguji kita, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, fokus kita bukan pada masalahnya Pak, Bu. Tapi fokus kita adalah Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang merubah kita. Sehingga kita menjadi sama seperti Dia. Itu yang dimaksudkan kata berkat. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, maka kita hidup dalam iman. Dan iman itulah yang akan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut
dalam hidup ini. Apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Nah, saya akan tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 dasar. Berapa dasar saudara? 3. Mengapa kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Mengapa kita harus berani dalam hidup ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh takut dalam hidup ini. Yang pertama, karena kasih yang sempurna itu berdiam dalam kita. Amin. Kasih yang sempurna itulah yang akan mengusir ketakutan dalam hidup kita, Pak, Bu. Saudara pernah lihat kasih takut? Kasih apapun, mau kasih agape, kasih apapun. Pernah lihat kasih takut? Orang kalau sedang jatuh cinta, saudara, itu pasti nggak ada takutnya. Iya. Ada yang lagi jatuh cinta sini? Ada yang datang sama pasangannya? Pak, Bu, ingat nggak waktu pertama kali jatuh cinta? Wih, kita tuh berani tuh. Semuanya akan kita kerjakan demi si doi. Semuanya akan kita tabrak. Makanya ada ungkapan kan gini kan kalau orang lagi jatuh cinta, gunung pun akan kudaki katanya. Cia elah. Laut pun akan ku seberangi. Pret, kita bilang gitu saudaraku. Tapi benar juga sih, itu prinsip kasih saudaraku. Coba pikirkan saudara, Yesus saking mengasihinya kepada saudara dan juga saya. Dia rela mati loh di atas kayu salib loh Pak Bu. Untuk saudara dan untuk saya. Itulah prinsip kasih. Rela berkorban. Karena Yesus itu adalah kasih. Tuhan adalah kasih. God is love. Bukan Tuhan punya kasih. Bukan. Kalau Tuhan punya kasih, kasihnya hilang, dia berhenti dong jadi Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah kasih. Makanya dia rela berkorban buat saudara dan buat juga saya. Jadi karena Yesus begitu mengasihi kita, dia rela berkorban dengan memberikan nyawanya buat kita. Nah pertanyaannya saya buat saudara siang hari ini, apakah saudara juga mengasihi Tuhan? Tuhan kadang memberikan pilihan-pilihan itu kepada kita dalam hidup ini, tapi kadang kitanya lah yang takut. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup ini, yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Kasih Tuhan adalah dasar kita untuk melangkah dalam hidup ini. Karena kasih yang sempurna itu sekarang berdiam dalam diri kita. Dan kasih itu yang akan mengusir ketakutan dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berani atau tidak boleh takut dalam hidup ini? Yang kedua, sebab kita hidup dalam kebenaran. Katakan dulu dengan saya, kita hidup dalam kebenaran, 2, 3. Dan kebenaran itu ada di dalam kita. Coba buka Efesus 3 ayatnya ke-20. Oh jam 11.30 youth ya di saudara di tempat ini ya. Haleluya. Gereja ini semakin bertumbuh ya. Jadi saudara harus punya tanggung jawab ya. Yesus itu bukan cuma menebus kita. Tapi setelah Tuhan menebus kita, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan loh dalam kehidupan kita. Kita semakin mengenal Dia. Makanya harus baca Alkitab ya saudara. Halo, coba hari ini, ayo kita sama-sama memperbarui komitmen saudara dan juga saya. Siapa di antara kita yang mau baca Alkitab tiap hari? Boleh saya lihat tangan-tangan saudara? Tuhan melihat saudara sekarang. Ya, Tuhan melihat saudara. Harus baca Alkitab saudara ya. Harus baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, mustahil Pak Bu, kita bisa miliki iman yang benar. Yang ada, halu. Harus baca Alkitab. Sempet-sempetin yuk. Yuk, saya juga belajar yuk. Saya juga belajar. Kadang saya jadi hamba Tuhan sudah sekolah sampai program pasca sarjana Bugem. Wah, merasa tiap hari bisa khotbah terus. Merasa diri pinter, ngerekam khotbah. Saya share ke orang lain. Tolong dengerin dong khotbah saya.
Nah, tapi hari ini, yuk kita sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, yuk. Supaya kita setiap hari itu diisi oleh firman Tuhan. Tahukah saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Firman yang menjelma sebagai manusia. Coba kita buka Efesus 3 ayat ke-20. Saudara diberkati pagi ini, siang ini. Haleluya, senang. Banyak saudara wajah-wajah baru kayaknya. Saya masih asing dengan saudara. Yuk, Efesus 3 ayat ke-20, 23. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita, atau seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di mana sekali lagi? Di dalam apa di luar? Di dalam kita. Kita tidak boleh takut dalam hidup ini sebab kebenaran itu berdiam di dalam kita. Sekarang kita itu ada dalam posisi kebenaran, Pak, Bu. Dan kebenaran itu sekarang juga berdiam di dalam kita. Tuhan mau kita benar. Sebab Tuhan sedang hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan kita. Sebab kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Maka tadi pagi Bu saya sampaikan, target kita ikut Yesus, jadi murid Yesus itu bukan cuma baik loh. Jangan puas jadi orang baik. Target kita menjadi murid Yesus itu benar. Baik belum tentu benar. Halo. Tuh tadi pagi saya parkir di P2, masih dikunci semua. Ya jam 8 sih datang. Setengah 8 kurang 10 lah. Wah dikunci semua. Saya ke P2A, P2 saya ke A, dikunci, akhirnya saya turun ke P2A. Saya naik, dikunci juga. Tapi ada satu pintu tuh, pos penjagaan tuh. Markasnya security kayaknya, wah kebuka, itu juga sepi banget. Saya ikutin aja tuh lorong-lorong itu tuh. Oh iya, nembus juga nih ke sini. Nah itu, kebenaran itu berdiam dalam diri kita. Amin. Dan kasih karunia dan kebenaran itu tidak ada dalam diri siapapun, hanya ada pada Yesus. Coba buka Yohanes 1 ayat ke-17. Yuk baca 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh, coba tolong lihat saya, ini sangat penting, ini poin sangat penting, tolong lihat saya. Keberanian datang kalau kita benar, dan sekarang kita itu sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan, bukan juga karena amal ibadah kita dibenarkan, tapi kita itu dibenarkan oleh darah Kristus. Ini yang namanya kasih karunia. Katakan dulu dengan saya, kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak saya dapatkan, tapi Tuhan kasih itu buat kita. Dan Alkitab katakan dalam Yohanes 1 ayat ke-17 bahwa kasih karunia dan kebenaran itu tidak ada dalam diri siapapun, hanya ada pada Yesus. Nah hari ini boleh saya bertanya sama saudara, siapa yang percaya bahwa Yesus berdiam dalam diri kita? Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang percaya bahwa Yesus berdiam dalam diri kita? Pakai yuk kuasa itu saudara untuk mengalahkan ketakutan dalam hidup ini. Sebab sekali lagi Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan dalam hidup ini. Yang ketiga, saya selesai di sini. Mengapa kita perlu berani dalam hidup ini? Mengapa kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Yang ketiga, sebab ada satu fakta bahwa musuh kita, iblis, si ular tua itu, sudah dikalahkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Itulah dasarnya mengapa saya dan saudara harus berani dalam hidup ini. Melangkah dalam pembaruan-pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh takut. Ingat tadi saya awali dengan bahwa Tuhan mengadakan pembaruan-pembaruan dalam kehidupan ini itu kadang melalui goncangan-goncangan.
Mengapa kita perlu digoncang? Sebab ketika Tuhan menggoncangkan kita, itu yang tinggal dalam diri kita tuh hanya satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gimana mau kalah, saudara? Goncang aja kagak? Ada-ada aja, saudara. Nah, pertanyaannya buat saudara hari ini, apa yang saudara takutkan sekarang ini? Coba-coba pikir. Apa yang saudara takutkan sekarang ini? Masa depan saudara kah? Pekerjaan saudara? Pelayanan saudara? Atau saudara menakutkan pasanganmu meninggalkanmu? Coba pikirkan dalam beberapa detik ke depan ini. Apa yang saudara takutkan? Jangan bilang, saya takut kecoa, Pak. Itu bukan takut itu. Coba apa yang saudara takutkan hari ini? Kalau masih ada. Bolehkah sebagai hamba Tuhan saya mau katakan buat saudara, yuk datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan penuhi saudara dengan rohnya. Sebab kalau rohnya turun atas hidup kita, maka ketakutan itu akan pergi atas hidupmu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil untuk bisa mencapai tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Alami kuasa Tuhan, sebab kuasanya akan membawa pembaharuan dalam hidup ini. Alami rohnya, sebab rohnya akan membawa pembaruan dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, sukses atau keberhasilan menurut Alkitab itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal materi. Sukses atau berhasil menurut Alkitab itu nggak ada korelasinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi. Bukti bahwa Tuhan ada di pihak kita itu adalah pertumbuhan karakter kita. Nah, untuk belajar tentang karakter, belajar tentang kedewasaan, belajar tentang buah-buah roh, hanya bisa kita alami melalui salib. Katakan dulu dengan saya, salib. Sekali lagi salib. Sekali lagi salib. Itu yang dinamakan sekolah kehidupan. Jadi bagi saya, Pak, Bu, ada sekolah yang lebih luar biasa dalam hidup ini selain sekolah formal. Tahu sekolah formal? S1, S2, S3, S lilin, S campur. Nah, itu sekolah formal. Tapi bagi saya ada sekolah yang lebih luar biasa lagi dalam hidup ini selain sekolah formal, yaitu sekolah kehidupan. Pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara mau belajar rendah hati, saudara bisa cari university, fakultas rendah hati. Nggak ada kan? Itu hanya bisa kita alami ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan membentuk karakter kita semakin hari serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya sudah khotbahkan ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, saudara masih ingat diambil dari bahasa aslinya selem dan demut. Ya, kualitas dan gaya hidup. Kalau kayak gitu googling aja. Bahasa aslinya serupa dan segambar, ya, itu kualitas dan gaya hidup kita serupa dengan Tuhan. Nah itu, makanya waktu Yesus datang dia kembalikan lagi tuh gaya hidup manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kan berganti gaya hidup, Pak. Dari gaya hidupnya Tuhan berganti menjadi gaya hidup dosa. Gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Gaya hidupnya setan. Makanya Yesus datang. Dia kembalikan lagi tuh gaya hidupnya kita dengan gaya hidupnya Tuhan. Kualitas. Makanya kata kemuliaan itu gak ada hubungannya dengan sinar-sinar, saudara. Ini lampu silau banget ini. Ganggu. Gak ada hubungannya dengan sinar. Kualitas juga. Kemuliaan gak ada hubungannya dengan sinar-sinar. Gak ada hubungannya dengan tepuk tangan. Saya sudah sering kali, kalau kemuliaan Tuhan identik dengan tepuk tangan, gereja kalah dengan stadion GBK kalau ada pertandingan sepak bola. Kalau gol masuk ke gawang lawan, mereka tepuk tangannya serius dibandingin kita tepuk tangan nyanyi buat Tuhan. Nah, kata kemuliaan itu diambil dari bahasa aslinya punya pengertian adalah God quality, kualitas Tuhan. Tuhan sudah taruh loh kualitasnya dalam kehidupan kita. Harusnya gaya hidup kita tuh serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Yesus
kemuliaan Tuhan itu berdiam dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Mangga 2 WTC. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang Bu Ati di tempat ini, untuk wakil, untuk seluruh pengerja, Pak Tony, Pak Marco, siapapun yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu, tim musik yang setia membawa kami di dalam pujian dan penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami bergandengan tangan untuk mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketakutan-ketakutan yang kalau masih ada di dalam kehidupan kami, hamba cabut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, sukacita yang berasal daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dibebaskan Tuhan. Kami mau melangkah di minggu kedepannya dan seterusnya Tuhan, karena kami tahu ada satu pribadi yang selalu menyertai dalam kehidupan kami, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami siang hari ini. Yang percaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan amin.